Tak terasa malam kembali datang, entah berapa malam lagi yang akan dilewati oleh Al dan Reina, namun kali ini Al tidak akan membiarkan Reina lolos begitu saja dari pelukannya. Al dan Reina setengah berbaring menghabiskan beberapa menit untuk berbincang santai sebelum Al melancarkan aksinya. Al, panggil Reina. Iya. Balas Al dengan lembut. Seberapa percaya kamu padaku? Tanya Reina dengan serius. Sebagaimana aku percaya. Kalau kamu gadis yang cerewet dan manja, balas Al dengan mencandai. Ih, aku serius. Karena aku punya sebuah rahasia, gerutu Reina. Aku juga punya rahasia tentangmu, balas Al yang tanpa sengaja mengalihkan tujuan Reina untuk menceritakan sesuatu. Rahasia apa? Tanya Reina yang justru tertarik pada pernyataan Al. Sebuah rahasia yang berbau adegan panas di sebuah mobil, jawab Al. Apa maksudmu? Tanya Reina sungguh-sungguh. Apa kamu benar-benar tidak mengingatnya? Al bertanya balik memastikan. Reina menggeleng pelan. Tapi apa kamu yakin ingin mendengarnya? Lanjut Al yang semakin membuat Reina penasaran. Reina berpikir sejenak. Ya, cepat ceritakan. Baiklah. Jadi, sewaktu dulu aku pernah mengikutimu nongkrong bersama temanmu, dan kamu dijebak oleh Andri dengan meminum obat perangsang. Reina merasa malu mendengar cerita Al yang sebelumnya pernah Al ceritakan dengan singkat. Ternyata, efek dari obat itu masih ada di tubuhmu sampai kamu masuk ke dalam mobil. Dan kamu tahu apa yang kamu lakukan saat itu? Reina menggeleng pelan. Kamu meminta padaku untuk dibukakan baju dengan desahan yang bertubi-tubi, bisik Al dengan sejelasnya. Seketika Reina membelalakkan matanya. Yang benar. Tidak, aku tidak percaya, waktu itu kamu tidak cerita yang bagian itu. Pasti kamu sudah berbohong, balas Reina dengan protes. Terserah kalau kamu tidak mau percaya, yang jelas. Aku sudah mengetahui belahan dadamu, ucap Al dengan ekspresi mesum. Apa? Reina semakin dibuat terkejut sekaligus malu. Tidak, teriaknya sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Jadi untuk apa kamu takut bercinta denganku? Bukannya aku takut bercinta, tapi aku masih belum siap untuk hamil. Kamu tidak takut bercinta? Kalau begitu kita lakukan saja dulu urusan hamil atau tidak itu urusan nanti. Reina hanya diam menyiapkan dirinya. Begini saja, bagaimana kalau kita buat permainan? Ucap Al lagi. Permainan? Permainan apa? Tanya Reina. Permainan batu kertas gunting. Siapa yang kalah, dia harus membuka satu helai pakaiannya, dan itu akan terus berlanjut sampai mendapati siapa yang naket lebih dulu. Bagaimana? Jelas Al. Dasar mesum permainan macam apa itu? Balas Reina dengan mendengus. Aku tahu kamu suka persaingan. Jadi kamu tidak akan menolaknya dan lebih memilih dipaksa, benar kan? Oke, balas Reina dengan mantap. Reina dan Al pun saling duduk berhadapan dan memulai permainannya. Batu kertas gunting, ucap keduanya. Tangan Reina membentuk batu, sedangkan Al membentuk gunting. Kamu kalah. Ucap Reina dengan percaya dirinya. Dengan senang hati, balas Al sambil membuka kaosnya. Batu kertas gunting. Kali ini Reina yang kalah. Al memasang wajah mesum tidak sabar menunggu Reina terus menerima kekalahannya. Tidak masalah. Reina membuka piyama atasnya. Selanjutnya Al kembali kalah namun setelahnya 3 kali berturut-turut Reina selalu kalah. No. Aku tutup pakai selimut ya, pinta Reina ketika harus membuka setelan bawah piyamanya. Oh nggak bisa. Itu nggak sesuai kesepakatan. Reina mendengus kesal. Akhirnya yang tersisa di tubuh Reina hanya pakaian dalamnya saja. Sedangkan Al masih tersisa pakaian bagian bawahnya dengan lengkap. Dan selanjutnya lagi-lagi Reina kalah. Buka. Ucap Al dengan senyum kemenangannya.
Aku tidak bisa melanjutkan permainan dalam keadaan awake seperti ini, protes Reina. Kalau begitu sudahlah, jangan berlama-lama. Al melangsungkan serangan dengan mencumbui Reina. Esok harinya Reina kembali bekerja dengan perasaan senang yang tidak bisa diungkapkan, meski tidak bisa dipungkiri jika ia sedikit mengantuk karena permainan hebat semalam. Ada rasa semangat juga cinta yang baru kali ini Reina rasakan. Rasanya ia ingin cepat-cepat selesai dengan pekerjaannya dan segera pulang bertemu dengan Al. Namun ada yang aneh yang Reina rasakan. Beberapa rekan kerjanya tampak memperhatikannya dengan tatapan yang seolah mengetahui sesuatu tentangnya. Reina segera menghampiri Dewi untuk menanyakan hal itu. "Wih, orang-orang pada kenapa sih, kok ngeliatin gue gitu banget?" tanya Reina penasaran. "Lo belum lihat berita infotainment, Reina?" Dewi balik bertanya. Reina menggeleng pelan. "Belum. Emangnya kenapa?" Dewi kemudian mencarikan berita yang dimaksud lewat ponselnya dan memperlihatkannya pada Reina. Seketika Reina terkejut. "Astaga, kok ini bisa tersebar? Ya Allah. Mampus deh gue," ucap Reina sambil menepuk jidatnya merasa panik yang luar biasa. "Emangnya lo ada hubungan apa sih sama Jeffrey?" tanya Dewi penasaran. "Hubungan apa? Gue nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Lo kan tahu gue baru aja nikah, mana mungkin gue berbuat yang macam-macam," Reina menyerocos. Iya, gue sih ngerti. Tapi orang lain mana ngerti kalau lo nggak kasih klarifikasi yang sebenarnya," balas Dewi. "Gue sih bodoh amat dengan anggapan orang lain, tapi gimana dengan suami gue?" Dewi mengangguk. "Gue saranin lebih baik lo cepet-cepet temuin suami lo, ceritain yang sebenarnya. Syukur-syukur kalau dia belum nonton beritanya. Kalau udah, ya PR lo ngasih dia penjelasan dan minta pengertiannya." Reina mengangguk. "Iya, lo benar, Wi. Kalau gitu gue jalan sekarang aja deh. Hati gue belum bisa tenang sebelum masalah ini clear." Reina bersiap untuk kembali menemui Al. "Lah, terus kerjaan lo gimana?" teriak Dewi. "Bilangin, gue izin," teriak Reina yang mulai menjauh. Reina menuju rumah makan Al karena setiap hari Al selalu memantau perkembangan usahanya. Setelah sampai, Reina cepat-cepat masuk ke ruangan khusus milik Al. Reina membuka pintu secara tiba-tiba tanpa mengucap salam dan menemukan Al yang tengah sibuk dengan beberapa berkasnya seketika menoleh. Beberapa detik mereka saling diam dalam tatapannya. Reina justru merasa kaku, kalimat apa yang mesti ia lontarkan lebih dulu. Reina melihat gerik Al yang nampak dingin. Reina kemudian mendekati Al. "Al, apa kamu sudah lihat berita itu?" tanya Reina dengan hati-hati. Al hanya diam dan terus melakukan aktivitasnya. "Aku bisa jelasin semuanya," ucap Reina lagi. Al menoleh ke wajah Reina tanda memberinya kesempatan untuk menjelaskan. "Jadi, aku mengenal Jeffrey saat dia terlibat iklan di agensi kantorku. Sejak itu kami saling mengenal dekat," jelas Reina. "Apa saat itu kita sudah terikat hitbah?" tanya Al. Reina mengangguk. Al kemudian melanjutkan lagi kesibukannya dengan memasang wajah kecewa. "Tapi aku hanya bersikap sewajarnya. Dan aku tidak berpikir jika dia berniat mendekatiku bahkan menyimpan perasaan padaku," jelas Reina lagi. Namun lagi-lagi ia tidak mendapat respon dari Al. Reina kemudian menghadang tubuh Al. "Aku mohon. Percayalah padaku," ucapnya dengan memelas sambil mengatupkan kedua tangannya. "Kamu ingin aku percaya padamu?" tanya Al. Reina mengangguk mantap. "Kalau begitu, berhenti dari pekerjaanmu," balas Al. Seketika Reina terpaku mendengar permintaan Al. "Bagaimana? Apa kamu keberatan?" tanya Al memastikan. Oke. Aku akan berhenti dari pekerjaanku. Secepatnya aku akan urus surat resignku," balas Reina pada akhirnya. "Bukan secepatnya, tapi besok."
Reina memejamkan mata sekuatnya untuk kemudian menerima apapun yang Al perintahkan. Oke, besok aku akan resign, balas Reina. Reina kemudian bergegas pergi karena merasa sedih sekaligus berat hati untuk melakukan perintah Al. Al memandangi tubuh Reina dari belakang yang berjalan menjauh. Maafkan aku Reina, aku hanya mencoba menyelamatkan rumah tangga kita. Aku tidak ingin ada celah yang lebih banyak lagi dalam rumah tangga kita, gumam Al dalam hati. Keesokan harinya sebagaimana permintaan Al, Reina datang ke kantornya bukan untuk bekerja melainkan mengajukan permohonan resign. Reina mengetuk pintu ruangan bagian HRD. Masuk, ucap Pak Broto. Reina kemudian membuka pintu dan duduk berhadapan setelah dipersilahkan duduk. Pak, saya mau mengajukan resign, ucap Reina sambil memberikan suratnya pada Pak Broto. Pak Broto mengernyitkan dahinya sebelum akhirnya membaca isi dari suratnya. Jadi karena alasan pemberitaan di media-media antara kamu dan Jeffrey yang membuatmu memutuskan untuk berhenti bekerja di sini? Tanya Pak Broto. Itu salah satunya, Pak. Terlepas apa alasannya, saya akan tetap dengan keputusan saya, berhenti bekerja di sini, balas Reina. Reina, cobalah kamu pikirkan lagi. Prospek kerjamu sangat bagus, dalam waktu dekat kamu bisa naik posisi. Reina tersenyum simpul. Iya Pak, saya tahu itu. Tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan saya Pak. Halah. Berpikirlah realistis. Kebanyakan orang mungkin akan sangat diuntungkan jika terlibat pemberitaan dengan artis terkenal. Dan kamu akan mendapat banyak tawaran untuk mengisi acara-acara talk show. Agensi ini sama sekali tidak merasa dirugikan atas pemberitaan ini, justru akan menjadi promosi gratis yang menguntungkan. Reina semakin yakin untuk mengambil keputusan resign setelah mendengar pernyataan Pak Broto yang terkesan telah mengeksploitasi dirinya. Terima kasih, Pak. Bapak sudah membuat saya semakin yakin untuk berhenti bekerja di sini, balas Reina dengan tatapan sinis. Saya permisi, Pak, lanjut Reina sebelum kemudian bergegas keluar. Loh, kok gitu, balas Pak Broto. Reina, teriaknya namun tak mendapat respon dari Reina. Beberapa langkah Reina keluar dari ruangan Pak Broto, ia menemukan Dewi sudah berdiri menghadapnya. Lo resign, nah? Tanya Dewi. Beberapa saat Reina terdiam lalu mengangguk. Apa hanya karena pemberitaan di media-media yang udah buat lo mengambil keputusan ini? Tanya Dewi lagi. Reina hanya diam. Nggak salah lo, nah. Dewi berusaha meyakinkan. Reina menghela nafas dan membuangnya perlahan. Ini sudah menjadi keputusan gue, balas Reina pada akhirnya. Tapi nggak gini juga caranya. Nggak bisa lo ngehindar dari masalah dengan berhenti bekerja. Gue tahu kerjaan ini sudah menjadi passion lo, protes Dewi merasa sangat menyayangkan. Gue nggak menghindar dari masalah. Gue cuma mencegah masalah lain yang mungkin juga datang di rumah tangga gue, teriak Reina yang membuat Dewi tidak mampu berkutik. Apa suami lo yang minta? Tanya Dewi dengan suara yang lebih tenang. Bukan urusan lo. Balas Reina dengan wajah sinis dan langsung bergegas. Nah, Reina, Dewi melangkah cepat dan menghadang tubuh Reina. Sorry kalau gue udah ikut campur urusan rumah tangga lo. Gue harap lo nggak marah sama gue dan kita tetap berteman walau nggak satu kerjaan lagi, ucap Dewi merasa bersalah. Wajah Reina yang datar berangsur membentuk senyumnya. Gue nggak marah kok, Makasih ya karena lo udah berusaha peduli sama gue. Kita tetap temenan kok, balas Reina disusul dengan senyum simpul. Reina kembali melanjutkan langkahnya. Saat Reina keluar dari kantor, tiba-tiba Reina dihadang oleh beberapa wartawan. Mbak Reina, boleh minta waktunya sebentar? Apa betul Mbak sempat menjalin hubungan dengan Jeffrey? Kenapa Mbak mengembalikan cincin pemberiannya? Apa ada masalah di antara kalian? Dengar-dengar, Mbak sudah menikah.
Bagaimana Mbak menyikapi masalah ini? Dan bla, bla, bla. Reina merasa sangat terganggu dengan serangan mendadak itu. Dewi yang melihatnya langsung menghampiri dan membantunya. Hei, kalian, kenapa kalian meminta Reina untuk klarifikasi? Seharusnya kalian tanya saja si Jeffrey itu, teriak Dewi. Reina justru merasa tidak enak hati melihat sikap Dewi kepada para wartawan. Sudah, Wi. Nggak apa-apa. Biar gue hadapi, ucap Reina pada Dewi. Dewi terdiam dan menyerahkan sepenuhnya pada Reina. Baiklah, saya akan beri penjelasan dengan sejujur-jujurnya, ucap Reina kepada para wartawan. Reina mencari tempat yang lebih nyaman. Ia duduk di sebuah kursi yang berada di teras kantor. Reina akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Apa dengan kata lain, Mbak menolak cintanya Jeffrey, aktor terkenal itu? Lalu bagaimana hubungan Mbak sekarang dengan suami Mbak, setelah suami mengetahui hal ini? Reina dibuat geram dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan yang semakin menjerumuskannya. Saya pikir cukup sampai di sini saja penjelasannya. Saya harus pergi, balas Reina dengan melempar seutas senyum. Terima kasih waktunya, Mbak Reina. Mbak, 2 pertanyaan lagi Mbak. Teriak beberapa wartawan yang merasa belum puas dan mengejarnya. Reina cepat-cepat masuk ke dalam mobilnya. Bermacam-macam sikap para wartawan dalam mengorek sebuah berita. Setidaknya Reina bisa sedikit bernafas lega karena sudah menjelaskan kebenarannya kepada publik. Adapun bagaimana pemberitaan selanjutnya, Reina tidak begitu peduli. Dewi menatap Reina di kejauhan yang tampak penat menghadapi masalahnya. Siang menjelang sore Al sudah kembali setelah melihat perkembangan usaha rumah makannya. Al masuk ke kamar dan menemukan Reina yang tengah tertidur pulas setelah pagi tadi memberitahu Al dengan rencana resign-nya. Al menatap lekat-lekat wajah Reina. Dia teringat dengan Reina yang dulu. Dari awal Reina tidak suka bekerja dan lebih memilih bersenang-senang dengan teman-temannya. Ray sudah membuatnya mau bekerja demi mengajarkannya sikap tanggung jawab sampai Reina pada akhirnya mulai nyaman dengan pekerjaannya. Dan sekarang, aku justru memintanya berhenti dari pekerjaannya, gumam Al dalam hati. Apa aku sudah bersikap egois padanya? Lanjutnya, Al perlahan melangkah mendekati Reina. Dalam beberapa detik, satu ciuman mendarat di kening Reina, dan itu sudah membuat Reina terbangun dari tidurnya dan cukup terkejut melihat wajah Al yang dekat dengan wajahnya. Seketika Al salah tingkah. Tadi, ada nyamuk di keningmu, ucap Al. Al langsung berbalik badan dan berpura-pura melakukan aktivitas dengan membuka lemarinya. Reina menatap cukup lama dari belakang tubuh Al kemudian bangkit dari tidurnya dan duduk. Kamu pulang lebih awal, apa sudah makan siang? Tanya Reina dengan suara khas bangun tidur. Sudah kok. Aku tadi sempat makan dulu sebelum pulang. Kamu sendiri, apa sudah makan? Al balik bertanya tanpa menoleh ke wajah Reina. Sudah. Al kemudian berbalik badan menatap Reina. Oh, baguslah. Ya sudah, lanjutkan saja tidurnya. Aku akan ke bawah dulu, ucap Al lagi. Reina hanya mengangguk. Sejak kejadian yang menimpa rumah tangga Al dan Reina, mereka jadi saling bersikap kaku. Meski sudah tidak ada rasa marah maupun kecewa di hati masing-masing, namun masih terasa sulit untuk mengembalikan situasi seperti sebelumnya. Tidak ada pembicaraan selain hal penting saja. Sampai esok hari Al tidak lagi menemukan Reina yang sibuk menyiapkan dirinya sebelum berangkat kerja dan melayani keperluan Al sebelum pergi. Walaupun Reina tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan melayani kebutuhan suami, Al tetap kehilangan sosok Reina. Tidak terdengar lagi teriakan-teriakan dari mulut cerewetnya Reina. Sampai Al telah siap dengan dirinya dan berpamitan dengan Reina, ia kembali masuk ke dalam rumah. Loh, kok balik lagi? Apa ada yang tertinggal? Tanya Reina. Aku lupa. Aku meninggalkanmu sendirian, balas Al.
Reina mengernyitkan dahinya merasa heran. Apa mau ikut denganku? Tanya Al. Reina tidak langsung menjawab. Al menghela nafas dan membuangnya. Ikutlah denganku. Ucap Al lagi. Tapi aku. Jawab Reina sambil melihat dirinya sendiri yang belum siap. Aku tunggu. Baiklah, sebentar. Reina cepat-cepat masuk ke kamarnya untuk bersiap. Setelah beberapa menit Reina sudah tampil cantik dan mereka pun bergegas pergi ke rumah makan Al. Kali pertama bagi Reina melihat-lihat usaha kuliner milik Al yang kini menjadi suaminya. Lihatlah papan nama itu, ucap Al sambil menunjuk ke papan nama di ketinggian. Reina melihatnya dan membacanya secara cermat. Huruf N, sengaja ditulis menggunakan huruf kecil supaya menjadi pemisah dari dua nama, yaitu Reina dan Aldi, jelas Al. Reina tersipu mendengar pernyataan Al. Ayo kita masuk. Ajak Al. Mereka melangkah masuk dan berjalan santai mengelilingi setiap sudut rumah makan sambil berbincang. Ternyata cukup luas ya, ucap Reina. Ya, masih ada beberapa meter yang belum dimanfaatkan. Kalau begitu, diperbesar saja. Kenapa tidak memberi spot khusus untuk para anak muda yang suka nongkrong? Spot yang instagramable bisa menjadi daya tarik para kaum milenial. Ini kan rumah makan, bukan resto ataupun kafe, balas Al. Memangnya ada aturan khusus yang membatasi strategi mencari daya tarik pengunjung? Al terdiam memikirkan. Kamu boleh memodifnya kalau kamu mau, balas Al. Reina cukup terkejut dengan penawaran Al, mungkin saja Reina akan pertimbangkan lagi idenya. Setelah selesai berkeliling, mereka duduk di salah satu meja pelanggan. Hari ini kamu menjadi tamu spesial di rumah makanku. Maksudnya rumah makan kita. Aku sudah memesan semua menu untuk kamu cicipi, ucap Al. Apa? Semua menu? Tanya Reina dengan terkejut. Iya, aku ingin kamu mengomentari setiap menu masakan yang dihidangkan. Tapi kalau semuanya, bisa-bisa aku mendadak gendut, protes Reina. Oh bagus dong, balas Al seketika. Reina mendengus sebal. Tidak lama pesanan mereka datang yang dibawakan oleh lebih dari 3 orang pelayan. Reina dibuat menganga menyaksikan hal yang aneh menurutnya. Kemudian Reina menghitung jumlah piring yang sudah ada di atas mejanya. Semuanya ada 12 piring. Reina akhirnya mencicipi satu menu andalan di rumah makan mereka. Reina terus mengunyah dengan perlahan sambil mengenali rasanya. Bagaimana? Tanya Al. Aman. Untuk sekelas rumah makan, ini enak, balas Reina. Reina kembali melempar pandang ke semua menu yang tersaji. Apa tidak ada dessert? Tanya Reina. Al menggeleng. Sayang sekali, balas Reina dengan kecewa. Reina mulai bingung menu apa lagi yang harus ia cicipi. Jelas tidak mungkin jika dirinya menghabiskan semua menu seorang diri, dan sangat disayangkan jika kesemua menu hanya termakan sedikit. Pelayan. Yuhu. Tolong semuanya kemari, teriak Reina tiba-tiba yang membuat Al merasa heran. Beberapa pelayan pun berdatangan. Al menyeringai sambil menepuk jidat melihat apa yang dilakukan Reina. Ia hanya diperbolehkan diam menyaksikan apa yang akan dilakukan Reina selanjutnya. Ada berapa pelayan di sini? Tanya Reina pada salah satu pelayan. 7, Bu, jawabnya. Oke, kalau begitu silakan kalian pilih salah satu menu yang tersaji di meja saya dan boleh kalian bawa pulang, ucap Reina. Yang benar, Bu. Tanya pelayan lagi memastikan. Ya, tentu saja, balas Reina. Para pelayan dengan senang hati memilih dan mengambilnya secara bergantian. Ada yang membungkusnya dan ada juga yang memakannya langsung. Tersisa 5 piring. Ayo, Al. Kita makan bersama, ajak Reina. Al masih terpaku. Tenang saja, lain kali aku akan mencicipi menu yang lainnya juga. Dengan syarat. Sediakan dessert, ucap Reina lagi sebelum kemudian melahap satu menu dengan semangat. Terima kasih sudah menonton, guys.
Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.